Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septia Putri Dianti dari kelas 4A, Universitas Terbuka Surabaya, Pokjar, Pamekasan. Nah, pada video pembelajaran ini saya akan membahas materi tentang tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Simak video berikut ini ya teman-teman. Tanaman memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja faktornya ya? Apa itu pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangan biakan tanaman? Yuk simak videonya atau yuk simak materinya ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, meliputi A. Genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, dan warna bunga, rasa buah, dan lain-lainnya. B. Hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi A. Nutrisi berupa pupuk, B. Cahaya matahari atau diperlukan untuk proses fotosintesis, C. Air dan kelembapan, D. Suhu udara, dan yang terakhir adalah kesuburan tanah. Perkembangan biakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangan biakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah secara alami atau tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah secara buatan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara. Di sini memiliki 7 cara untuk melakukan vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas, yang kedua adalah tunas daun, yang ketiga adalah umbian batang, yang keempat adalah umbi lapis, yang kelima adalah umbi jalar atau umbi akar, yang keenam adalah spora, dan yang ketujuh adalah akar tinggal atau rizoma. Sementara vegetatif buatan di sini memiliki 5 cara. Yang pertama mencangkok, yang kedua adalah mengenten atau menyambung, ketiga adalah okulasi atau menempel, yang keempat adalah stek batang, dan yang terakhir adalah merunduk. Vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Yang pertama adalah tunas. Tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contoh nanas, bambu, pisang, dan lain-lain seperti gambar berikut. Yang kedua adalah tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek
akan tumbuh di tepi daun, seperti contoh berikut atau seperti gambar berikut. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang biak di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam adalah spora. Contohnya seperti tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan lain-lain. Yang terakhir adalah akar tinggal atau rizoma. Adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuhan akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Yang kedua adalah stek. Adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah, contohnya singkong. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis, contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis, contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah merunduk. Adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara membenamkan bagian batang ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya seperti tanaman stroberi. Sekian dari pembahasan saya mengenai tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.